Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang. Ngertiin satu sama lain, bukan malah ngebully. Halo everyone, dari kelas Jalan dan Khusus. Di sini kita akan membahas tentang podcast. Temanya adalah bullying. Dan yang pertama, apa sih itu kasus bullying di Cilacap? Ya. Perkenalan dulu dari ini. Nama saya Adi. Perkenalkan, nama saya Parnados. Perkenalkan nama saya Didi. Perkenalkan nama aku Marani. Perkenalkan nama saya Sifani. Sebelumnya apa sih yang dimaksud tentang bullying itu? Bullying teh kayak ada anak yang kayak punya kekurangan atau gini kayak kekurangan atau gak disuka lah. Jadi itu teh gak disukain. Ya, Misal kayak Ardi gini, si Ardi teh murid baru, sini mah baru, orang bukan. Kalau misalnya terjadi bullying kan pasti gak disuka dong ya, pasti bakal didapat. Iya. Bisa di tetangga juga. Ya, tempat kerja juga pasti kan bisa. Apa sih dampak yang bakal dipengaruhi oleh bullying itu? Ya kalau gitu mah ya pasti itu. Ya. Mentalnya, saya mental itu bisa dari fisiknya, bisa saja dia itu jadi lemah karena ya sering dibully. Ya, berarti seperti kasus yang di mana sih, di Cilacap ya? Ya yang di Cilacap gening yang dia tadi ajak main katanya ke lapang raket kalau nggak salah. Pas dikiranya main ada anak yang terkenal jago lah di situ teh. Jadi dia tadi disuruh duduk, pas duduk langsung dipukulin sama anak di situlah kayak pantolannya gitu. Pelakunya ada Anak berapa SMP. sih? Pelakunya ada berapa? Satu yang mukulin mah, tapi kan tetap aja kan banyak kan, bukan yang melerai atau nge-misahin malah nge-videoin, ketawain sok gimana kayak gitu. Pasti sih itu tuh bakal ngebuat banget kita bakal drop. Terus terakhirnya bakal kayak gimana itu anaknya, apakah kan ada pengaruh, ada pengen bunuh diri gitu. Ya, bisa saja jadi Pasti bunuh diri, mentalnya jadi rusak lah kayak gitu, jadi susah bersosialisasi, jadi sulit berkomunikasi, jadi pendiam. jadi gampang takut ke orang juga. Karena tekanan dari Trauma. pembulian itu ya. Trauma. Terus kasus yang di MTS mana sih? Oh iya, itu tuh lihat di TikTok juga. Itu tuh kayak kata-katanya mah di situ tuh membuli anak yatim karena gara-gara seorang anak yatim. Kenapa sih? Apa? Bukan yatim. Sampai benar-benar di situ kayak dibully banget. Kayak ada beberapa tindakan yang kurang ya. Sama di bawahnya tuh beberapa perempuan ya. Enggak sih. Harusnya tuh mereka tuh kayak harus gimana sih? Menurut kalian solusinya gimana sih? Bukannya malah ngelerai tapi malah ditontonin ya? Iya. Terus malah di video. Berarti kayak yang di Cilacap berarti. Iya. Malah dimasukin ke video terus diupload ke Instagram. Bangga ya kayak gitu. Iya. Bangga. Terus kayaknya mah dampak bullying tuh kayak benar-benar bisa mempengaruhi buruk, bisa ngedropin mental anak, ada pengaruh pengen bunuh diri. Nilai juga jadi kurang kan? Ya, nilainya jadi turun. Ya. Yang di Pelitasari juga, Bu. Tapi yang di Pelitasari mah itu mah dikeroyok sampai dipukulin banyakan 20 orang ada. Yang MPLS yang anak baru yang bulan Juli 2025 kemarin. Dia teh diajak sama kakak kelasnya yang kelas 8 main ke belakang toilet sama kayak yang Cilacap. Singkat cerita pas udah sampai datang kelas 8 tiba-tiba mukul kepala belakang musuh, yang lain ikut mukul kayak nendang gitu. Luka-luka
kalau misalkan solusinya tuh bakal kayak gimana sih biar gak terjadi bullying? Kan di sini tuh kayak banyak banget bullying yang niatnya tuh cuma bercanda, Ya, tapi malah jadi beneran. ya kan ya solusinya kayak gimana sih? Paling ini. Kalau solusinya teh lumayan susah sih soalnya karena tekanan dari publik juga kan karena yang bully kan nggak cuma 1-2 orang pasti banyak, makanya susah kalau untuk melerai, apalagi kalau misalnya orang tuanya yang ikut campur pasti saling ini kan orang tuanya Ya, karena itu tidak terima. saling gak terima gitu. Menurut kalian apa sih hukuman buat pelaku tindak bullying yang pantas? Paling skor sih. Orang. Iya. Selain Tapi kan itu selain kan- SOR juga bisa juga kan sekarang itu Kang Deddy Mulyadi kan udah ada ini Ya, barak militer. barak militer kan bisa saja dimasukin Dimasukin barak militer. biar dia jerak. Ya pastinya nggak akan dipenjara soalnya kan masih di bawah umur. Umur masih ada hukum yang Tapi ini melindungi. kayaknya solusinya tuh Paling kayak ngasih apa namanya edukasi ke Ya. ini ke murid-murid. Jadi kayak jangan takut kalau ada yang bully, ngehina atau apa gitu. seharusnya tuh kayak mereka tuh saling ngertiin satu sama lain, Ya. bukan malah ngebully, bukan kayak kamu tuh Jangan takut. ya jangan takut gitu. Ya, kalau bisa ya lawan aja. Ya lawan aja. Kalau dari kalian pendapat kalian tuh kayak gimana sih kalau misalkan Tapi di antara kita ada nggak ya pengalaman yang kena bully dari SD atau sampai sekarang? ya takutnya kena ada gitu? Ya ada coba dari Silpan. Nggak ada. Kalau Maha, bukan. Jadi bully verbal aja, misal dihina gitu. bully, Misal kamu teh punya kekurangan atau apa, jadi diejek-ejek gitu. Ya kan bully itu gak selalu tentang Fisik. fisik dan Ya. pasti ada juga tentang verbal. Ya. Dari kata omongan. Aku contohnya waktu kelas 7 sempat dibilang bawa badan, kan sekarang udah enggak. Ya pasti Itu udah termasuk ke bully verbal juga. Aku juga kelas 8 yang waktu bully medsos. Oh iya, itu di medsos juga pasti cyberbullying ya. Ya, harus itu. Sampai guru itu mah. Ya, gak baik banget ya menurut kita. Gak baik. Di media sosial tuh harusnya dipakai buat menyampaikan pendapat, bukan harus Buat kayak ngasih pesan gitu ya ke yang jauh. ke teman-teman. kreatif. Jadi HP itu sebagai malah jadi alat bully. Ya, salah aja. Solusinya tuh mereka tuh harus belajar boleh bercanda tapi tidak boleh berlebihan. Harus ada batasnya. Ya harus ada batasannya. Kalau misalnya pengen bercanda ya bener sih harus gak boleh berlebihan. Menghina orang tua juga itu kan Kan parah ya. parah ya kan, orang tua kita gak salah gitu tiba-tiba menghina gitu. Menggunakan hal yang positif aja, terus pergaulannya tuh jangan masuk ke pergaulan yang toksik gitulah. Pergaulan bebas. Nah, apalagi sekarang mah kayak gitu ya. Pergaulan bebas teh udah sangat Apalagi banyak. sekarang mainnya main circle kan. Jadi circle ini ngehina 1 orang, ngehina 2 orang, jadi gitu kayak nggak diajak gitu. Pokoknya mah kita tuh kayak benar-benar harus berbuat baik ke siapapun, gak boleh ngebeda-bedain satu sama lain. Benar. Gak boleh kayak, dia mah gak usah ditemenin, dia mah kayak gitu. Itu mah gak baik Itu banget ya. awal pembulian sih kayaknya. Ya kalau itu gitu. awal mula Bibit pembulian. Ya. Jadi bercanda terus akhirnya dari bullying, terus dari bullying itu nanti bisa jadi kekerasan juga ya. Bisa Caranya tuh biar ini mah lapor gitu ya ke orang terdekat atau ke guru juga biar ada tindakan selanjutnya. Nah, diedukasiin juga ke yang lain, misal dari kelas SD, SMP sama SMA. Jadi jangan takut untuk memberitahu ke guru. Itu edukasinya. Kebanyakan orang-orang takut gitu ya. ya takut. Jadi kan takut itu juga bukan gara-gara takut dari hati, dari ada ancaman gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya dibully. Aku juga waktu SD pernah dapat kasus pembulian gitu. Jadi ya aku tadi ancam, awas ngasih tahu kok aku dipukul gitu. Itu yang bikin takut sebenarnya. Jadi apa sih pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini tuh? Pembelajaran yang kita bisa ambil dari pembahasan tersebut, kalau misalnya kalian pengen bercanda tidak boleh berlebihan,
sebaiknya kalian tuh harus melihat apa sikap mereka kayak gimana, sikap mereka bisa menerima bercandaan tersebut, apakah tidak bisa menerima candaan Beda-beda tersebut. juga kan. Emosinya, dari emosinya kan. Karakter kan beda-beda juga, bisa yang baperan, ada yang bisa bercanda gitu. Karakter semua orang tuh beda-beda. Jadi buat kalian semua hindari dari bullying gitu. Cukup dari kami ya, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah.